Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Dr. Jumur Hidayat. Ya, ini salah satu tim 12 ya, kesebelasan yang belum lama ini terbentuk ya. Saya mengucapkan selamat dan sukses. Saya ikut bangga. Insyaallah berkah. Sahabat perjuangan ada di tim 12. Timnas pasangan Amin. Iya, ini sangat menarik nih ya. Kalau kita lihat dari pidatonya Caimin ya. Iya. Gus Imin ya. Pada saat tim 12 ini diumumkan sebagai diibaratkan ya. Diibaratkan ini pertandingan bola ya. Iya. Nah, mungkin Pak Jumhur bisa menjelaskan apa esensinya kok jadi semacam ada tim sepak bola nih, apa yang terjadi nih? Saya kalau gampangnya total football. Oh. Gampang, jadi kita nggak usah terlalu rigid ya. Rigid, ini tugas saya, ini tugas kamu itu, tugas dia begini. Kalau rigid gitu Pak, itu nanti dalam waktu singkat dan perlu kecepatan tinggi, itu pasti nggak akan dapat hasil yang optimal. Oh. Karena itu kita diantara sesama pemain lah kira-kira gitu. Kita kan pemain bola nih, kira-kira gitu. Ya kita memang punya ruang, tapi kalau ada bola depan kita lewat, masa kita diamin itu bagian dia, katanya jangan, enggak dong. Itu semua boleh tendang bola itu gitu. Yang penting ujungnya gol, ujungnya menang gitu. Nah, jadi mohon maaf diantara kita ada kesepakatan untuk tidak tersinggung. Jadi filosofinya situ ya? Filosofi di situ, untuk tidak tersinggung, untuk kita semua ini sama semua, untuk sama-sama menangkan gitu. Jadi kerjaan saya mungkin karena ini Indonesia lagi Pak, ini kan bukan kota kecil lagi, ini kan negara bangsa ini. Misalnya saya membawahi beberapa kedeputian misalnya. Tapi kan kalau saya setiap orang yang ngomong soal buruh dan pekerja online itu harus melalui saya, kacau tuh. Nggak apa-apa ya, ketemunya sama orang yang tim yang lain, tapi kebetulan bisa dalam rangka ngegolin, ya kerjain aja. Kan, jadi nggak rigid, sebenarnya itu. Gitu ya. Nah, jadi ya dari sisi semuanya sportivitas, jelas kan. Kalau ada yang curang harus diperiwitin kan gitu. Gitu. Kalau wasitnya curang, lapor ke FIFA kan gitu. Nah, itu yang kira-kira gitu. Dia kalau udah wasitnya curang mau kemana lagi? Gitu kan kalau FIFA minta disanksi gitu loh. Gitu. Jadi karena memang ada indikasi kuat ya, ada semacam tanda-tanda kecurangannya luar kan biasa. Semua orang udah ngomong begitu. Iya, itu kan pemilu yang bikin deg-degan soal kecurangannya baru sekarang inilah, di rezim ini adanya. Zaman Megawati nggak begitu. Betul. Megawati kalau mau curang bisa juga dulu, tapi enggak tuh. SBY kalau mau curang juga bisa. Bisa ya. Jadi deg-degan gitu loh. Iya. Deployment pengerahan aparatur negara itu ya, pemerintah itu seolah-olah serius banget untuk memenangkan satu pasangan. Itu kan kacau kan demokrasi kayak begitu. Kalau bahasa saya tuh nih kebelet mau membentuk dinasti. Iya, apapun namanya lah istilahnya. Pokoknya ujungnya nggak mau kalah gitu loh. Gitu ya. Nah ini kenapa orang nggak mau kalah? Berarti ada sesuatu kan. Nah, itu lebih ngeri lagi. Kenapa orang? Ya kan biasa aja kalau di negara-negara demokratis Pak. Itu yang namanya presiden atau apapun namanya lah, perdana menteri atau apa. Begitu di akhir masa jabatan kedua, setahun 2 tahun sebelum itu dia berpikir bagaimana dia menjadi rakyat biasa gitu loh. Ya kan, di Inggris, di Australia, dia udah di Amerika, itu bersiap menjadi rakyat biasa. Dia ceramah, dia apa, begitu aja udah. Hidupnya kan nggak usah pengen di atas melulu gitu, dengan menghal segala cara, apalagi misalnya gitu. Nah itu di kita masih ada, tapi ada pertanyaannya kenapa begitu? Kenapa sebelum-sebelumnya nggak begitu? Nah kan ada pertanyaan tuh. Bu Mega nggak begitu, SBY nggak begitu, Habibie nggak begitu. Kok yang ini beda gitu? Kayak ketakutan banget kalau rezim ya. Padahal kita ikut dukung ya. Ya awal-awal kan iya, gitu. Awalnya kan kita ke situ. 2014 kan pendukung kan. Kita bareng-bareng ya. Tapi saya sebulan setelah itu saya udah tahu Pak. Saya tuh udahlah, saya nggak usah cerita. Sebulan setelah. Jadi Pak Jumur sebulan. Lu tahu? Saya setahun. Saya bertahan 1 tahun. Saya sebulan. Oh gitu ya. Saya begitu dia naikin BBM,
Dia naikin, kan dia dipilih Oktober 2004 tuh. 2014. Bulan November, BBM dinaikin gue inget 2.000 perak. Tinggi banget naiknya. Belum, ini kok sadis amat nih gue bilang. Baru sebulan dilantik, udah naik, wah ini pasti salah nih. Gue salah pilih nih. Salah dukung gue nih. Gitu. Sejak itu bener kelakuannya, bikin peraturan-peraturan, tenaga kerja asing lah, apalah dibebasin, udah ngaco deh. Saya tuh nggak habis Kereta api cepat. Saya nggak habis pikir ya. Kalau kita lihat pendampingnya itu kan seorang Yusuf Kala ya. Yang kita lihat waktu itu kan kenapa kita mendukung kan karena situ kan ada Yusuf Kala yang sudah pengalaman sudah senior, sudah apa namanya segala-galanya, kita berhadap ke situ ya. Ternyata tidak bisa berbuat apa-apa ya. Jadi ini juga Pak Yusuf Kala kan di ini juga apa istilahnya dibatasin juga. Oh gitu. Ya. Iya, nggak dikasih peran yang lebih pas lah begitu ya. Jadi benar-benar itu ada apa sih Pak Jumur, kok Yusuf Kala begitu hebat, kok bisa dia tidak bisa berbuat apa-apa? Ya, itu politik, Pak. Yang berkuasa itu presiden, Pak. Oh gitu. Sepanjang sejarah Republik ini nggak ada keputusan presiden, nggak ada regulasi keputusan wakil presiden, nggak ada regulasi wakil presiden. Yang ada hanya keputusan peraturan regulasi dari presiden. Hanya satu kali yang ada. Tahu nggak apa? Namanya maklumat wakil presiden nomor X oleh Bung Hatta. Oh. Ingat ya dulu. Jadi nomor X, saking nggak ada nomor disebut nomor X gitu. Yang membebaskan partai-partai politik untuk tumbuh waktu itu. Karena Bung Karno kan maunya partai tunggal. Nah kemudian Bung Hatta sebagai seorang Demokrat, ini nggak bener nih tahun 46 ya kalau nggak salah. November 45. Wah ini nggak bener, masa negara mau semacam otoriter gitu. Otoritas totalitarian, nggak mau. Harus partai dibuka. Nah, maka dia bikin maklumat wakil presiden nomor X, membebaskan orang yang mau berpartai. Di situ muncul partai-partai politik. Nah itulah gerakan demokrasi pertama partai politik zaman maklumat wakil presiden nomor X itu. Dalam sejarah kita itu. Selebihnya nggak ada. Yang namanya presiden memang dalam konstitusi itu adalah cadangan, kecuali ditugaskan. Nah kalau nggak ditugaskan ya udah. Nah, di situ. Bukan kan itu kan paket sebetulnya ya? Ya paket, tapi kan penugasan dari presiden. Kalau presiden yang katakanlah arif dan bijaksana, dia nggak mau main sendiri dong. Karena kan pasti banyak yang gue bisanya di sini, lu jagonya di sini. Udah bapak di sini. Jadi kan kita lihat kan sudah 2 periode nih. Dua-duanya kan orang tua yang memang jam terbangnya cukup ya. Rata-rata pengalaman jam terbangnya, kemampuannya. Tapi kok dua-duanya kayaknya nggak punya daya apa-apa ya? Iya iyalah. Dia ada grup sendiri, presiden punya grup sendiri gitu. Ya. Dan ini yang saya rasa nggak baik juga. Soalnya wakil presiden kan apalagi kalau masih seger, masih punya gagasan-gagasan bagus, harusnya dapat tugas. Berarti ke depan mesti dirubah tuh ya? Saya rasa sih nggak mungkin juga lah presiden ngerjain semua, capek Pak. Iya. Pak, saya rasa sih antara Anies dengan Muhaimin juga udah ada lah. Pak Anies nanti ngerjain apa, Pak Muhaimin apa gitu, controllingnya. Feeling saya sih pasti ada ini ada. Bahwa nanti Pak Muhaimin juga lapor ke presiden, ya iya dong. Kalau nanti ya, cuman inilah tolong dikoordinasi deh kementerian apa misalnya gitu, kan masuk akal. Gitu. Kalau itu sudah terlihat tuh sekarang. Ya makanya. Terlihat dari pidato ya. Kadang-kadang Pak Anies, kadang-kadang. Iya, dari itu udah kelihatan. Udah mulai ada gambaran sinergi ya. Iya, dan itu memang masuk akal. Apalagi kalau dua-duanya sama-sama nggak punya interest pribadi. Selesai ini masalah. Dan saya lihat dua orang ini, dia kan orang-orang aktivis Pak. Ini kita udah ngobrol politik kan? Nah, ngobrol politik. Anies aktivis kampus. Muhaimin juga begitu, mimpin organisasi besar. Ya kan? Jadi hidupnya tuh selalu berkhidmat untuk kepentingan orang banyak, mikirin negara, mikirin republik, mikirin rakyat. Puluhan tahun hidupnya kayak begitu, ya kan? Nah, tapi mereka nggak pernah tercemari lah katakanlah dengan kehidupan yang buat gua apa nih untungnya, nggak begitu. Tapi untungnya untuk sebuah gerakan. Gitu. Nah, jadi karena ketika dia memimpin, insya Allah karena interest pribadi yang aneh-aneh itu nggak ada, maka akan bagus banget nih. Gitu. Jadi kalau kita lihat ini luar biasa ya, ada hikmah yang luar biasa ya. Yang selama ini antara PBNU dengan dengan PKS ya, bersama itu kan PKB, PKS minyak dan air ya. Nah sekarang kan bisa satu di kubunya
Iya. Anies Baswedan satu. Kalau kita merefer kepada Masyumi sebelum tahun 52, Betul. dan akhirnya kan itu kan ini sebenarnya kan kayak Masyumi sebelum tahun 52 nih, masih ada NU di dalamnya Iya, bareng gitu. iya, Tahun 52 pecah kan, ikut pemilu 55. Pemilu 55 itu kalau dijumlahin antara Masyumi dan NU dan beberapa partai yang mengikutinya lah begitu, kira-kira 44%, Pak. Jadi sebetulnya ya kita kalau bicara kelompok Islamnya aja nih, ya, dan kemudian semuanya terhipnotis ke arah itu misalnya, itu 44%. Iya. 44%. Jadi ini boleh dibilang Nah, tambah lagi nasionalis, ada Nasdem, ada lagi kerakyatan, Iya. jadi gerakan buruh, Iya. SPSI, SPN, apa namanya SPSI 92, puluhan federasi, Iya. ini kan isunya kerakyatan. Jadi nasionalis, agama, dan kerakyatan. Nasaker, bukan nasakom, nasaker, nasionalis, agama, kerakyatan. Ini bagus nih. Iya, jadi ini komplit nih di Anies Iya, nih, iya, di iya. Amin. Ya kan, agamanya kompak, Iya. nasionalisnya Nasdem, plus kerakyatannya. Ya, nah, nasionalis yang lain tercecer, mungkin masuknya ke Nasdem tuh. Iya. Nasionalis yang tercecer, naiknya ke Nasdem. Islam yang tercecer, nanti masuknya ke antara dua ini, Iya. PKS atau PKB. Iya, Jadi iya. gemuk nih. Nah, kita bukan parpol kalau SPSI apa itu kan bukan parpol, SPN gerakan buruh. Nah, itu yang tapi suaranya signifikan, Pak. Iya. Karena jutaan. Luar biasa. Gitu loh. Luar biasa. Nah, ini jutaan anggota, belum lagi dengan Jaringan lainnya, istrinya ya. dan jaringan sekitar. Jadi kerakyatannya signifikan. Iya. Membawa ide-ide kerakyatan itu signifikan. Jadi nasionalis, agama, kerakyatan. Ini- Woi, ngeri ya deh. Nasaker. Nasaker ya. Ini harus disosialisasikan. Serah lah pokoknya kira-kira begini sakit begini. Oh, luar biasa. Ini di Cemerlang nih, luar Iya. biasa nih. Iya, bukan komunis, nasaker, kerakyatan. Dan memang. kerakyatan tuh memang iya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan orang Pancasila kok. Iya, Kita melupakan isu kerakyatan itu. Iya, di rakyat untuk rakyat ya. Oh, ini oligarkis kan, kebijakan oligarki, undang-undang mengabdi kepada oligarki, mengabdi kepada pemodal besar, mengabdi kepada kepentingan asing. Padahal nggak boleh di Pancasila itu kerakyatan kepada rakyat. Nah, Betul. Jadi harus dibalik ya. ide-ide kerakyatan kita muncul nih. Iya, Gitu, Bapak. Mesti dibalik ya. Iya dong. Masya Allah. Dokter Johur, Siap, saya Kang. juga mau tanya nih ya. Ini kita lihat kapten Anda ini kan penerbang F-16 ya. Ya, ya. Seorang jenderal bintang 3 ya. Ya, ya. Bahwa beliau juga menyampaikan bahwa di kelompoknya Koalisi Perubahan ini ada 122 Pati TNI Polri Ya. ya yang bergabung ya. Ditambah lagi belum kolonel Di ke bawahnya, bawah, iya. ya, belum lagi ASN mantan-mantan Iya, iya. pensiunan itu kan. Itu kan luar biasa banyaknya kan. Ini artinya apa sih menurut Antum nih? Ya, mereka kan punya doktrin ya. Doktrinnya kan militer, ABRI, apa TNI Polri itu bagus banget doktrinnya ya. Ya, kemudian dia membandingkan antara doktrin yang ada yang harus dijunjung tinggi dengan realisasi fakta di lapangan. Itu apa namanya semacam jauh panggang dari api gitu. Nah, walaupun mereka pada waktu itu hanya berdiam diri saja. Iya. Karena kalau ngelawan kan nggak boleh. Ya kan, artinya dia berdiam diri, tapi begitu mereka selesai, mereka tumpahkan apa yang menjadi kerisauannya itu terhadap bangsa ini. Ya nggak ada masalah. Oh gitu ya. Karena memang faktanya yang boleh berpolitik kan adalah ini gitu loh, masyarakat sipil gitu. Ya, karena mereka sudah Sipil, sipil sudah kan. sipil. Tapi Berarti itu ini kan satu. kan bisa memberikan ruh, Pak. Masalah udah jadi masalah sipil, tapi kan bisa menjadi teladan bagi mereka yang masih aktif. Ya, Iya dong. Pasti kan itu. Kenapa bos gue dulu atau pimpinan gue, komandan gue milihnya begitu ya? Ya. Apa teladannya di situ? Oh, dia kan pelajari. Iya. Itu kan sampai ke keluarga, ke lingkungan sekitarnya. Walaupun dia pribadi tidak, gitu. Nggak boleh milih kan? Saya juga sempat bertanya ya ke beberapa teman mantan Pati itu, kenapa kok Bapak mau bergabung? Ya kita menginginkan perubahan karena selama ini kita sudah suara lain sudah tidak terdengar Iya, lagi ya. iya. Jadi kita harus peduli ya. Iya dong. Harus peduli dengan bangsa ini. Jadi kami ini sebagai pensiunan ini punya Iya. suatu keinginan ya Iya. agar bangsa ini
yang lagi sakit ini bisa sembuh gitu ya. Betul Pak, betul. Gitu. Dan belum telat, nggak ada telat. Belum telat Sama ya, sekali, masih ada waktu ya. Baru pensiun apa semua jaringannya masih ada dan Jaringan masih ada masih ya. bisa memberikan leverage atau pengaruh ya kepada adik-adik juniornya, masih Iya. sangat bisa. Jadi ini lengkap ya di koalisi perubahan ini ya. Saya rasa Ada buruh, lumayan. Ada ya. ya. Ada Pak TNI, Iya, masalah ada ASN yang pensiun ada pensiun, politisi. ada politisi, Ada. didukung oleh rakyat. Iya, itu yang penting. Yang begitu dahsyat. Oh, relawan-relawan. Kalau kata Pak Anies kan yang sejatinya kapten-kapten tuh yang di lapangan itu. Oh. Nah ini kemudian yang harus dilaporin ke KPU. Jadi kita ini cuma nama yang harus dilaporin ke KPU. Iya, iya. Tapi sejatinya kapten itu yang di bawah itu. Betul. Nah kayak Pak Habib Bas mungkin kan punya penggalangan juga. Iya. Teman-teman yang lain itu kapten yang sebenarnya itu. Kita ini kapten palsu. Sebetulnya enggak juga ya, kalau saya lihat ini suatu kecerdasan yang luar biasa ya dari tim koalisi ini ya. Iya, 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 Karena iya. kita lihat sendiri kebangkitan rakyat ini kan Iya. begitu dahsyat ya. Iya. Apa namanya kemarin seperti contoh waktu saya di Sulawesi itu kan kita membayangkan paling sekitar ya 5-16 ribu itu udah banyak ya. Iya. Tapi kenyataannya itu jutaan Itu yang kan datang. nggak ada hubungan sama kapten, nggak ada hubungan sama co-kapten. Makanya jangan tadi. Ya, makanya saya bilang kapten-kapten itu yang mereka itu. Iya, tapi, Sejatinya. tapi kenapa saya bilang ada satu kecerdasan yang luar biasa? Karena sebegitu banyaknya dukungan ini kalau tidak diakomodir dengan baik, tidak dikondisi dengan baik, Iya. kan bisa berantakan. Iya makanya. Mm-mm. Betul. Jadi Lah, tugas antum berat nih. iya, makanya yang kita yang merumuskan lah. Jadi gini, jangan saya kok kapten, oh berarti saya hebat enggak gitu. Yang hebat yang mereka semua juga. Kita Iya, semua sama-sama kerja gitu loh, Iya, betul, Beb gitu, Beb. Jadi kebenaran aja nama kita yang di situ kebenaran gitu. Iya, ini kemarin saya juga memperhatikan. Banyak yang lebih hebat dari saya, dari teman banyak gitu. Dan itu mereka udah berjuang Tapi kalau saya habis-habisan. memperhatikan dari 12 kapten itu mewakili dari semua kelompok ya. Semua kelompok memang, Luar sekumplit biasa lah. Ya. Kelompok agama juga Ada situ semua ya. situ. Sangat lengkap ya. Etnis Tionghoa, Iya. gitu, ada semua. Jadi asik lah udah itu udah Asik mantap. banget ya. Asik banget semua kumpul ya kan. Tapi sekali lagi bukan berarti karena kita hebat gitu, enggak. Kita semua kebenaran ya memang apa namanya ya mengamati, mengkoordinasi, kemudian yang lain jauh-jauh gitu kan. Iya, Kira-kira gitu. kan baiknya tadi kan kehendak rakyat ya. Iya. Kehendak rakyat yang begitu dahsyat itu kalau tidak Iya. ditampung dengan baik kan Iya. akan tercecer kan. Betul. Nah, itu yang saya tangkap ya. Iya kita paling begitu Itu yang saya merekap, ini memfasilitasi, Iya. kayak begitu. Bahkan kalau saya dengar dari Pak Anies yang bilang itu dari tim yang sekarang ini 700 bahkan bisa mencapai 1.500-an. Bisa, iya udah banyak banget yang. Berarti masih nambah lagi Nah, nih. Ya? itu growing team kan istilahnya, Oh. tim yang bertumbuh. Iya, Ya, nggak iya. apa-apa kita kan kalau nggak digaji kok, ngapain pusing-pusing ya kan? Ini kenapa emang? Satu nggak digaji, Iya. kedua memang dari tekanan Iya. masyarakat ya. Iya, kesadaran kecuali politik. kalau kita gajian ya puyeng ya kan. Kalau nggak gajian kan nggak apa-apa, mereka merasa mendapat network yang bagus dengan di dalam komunikasi yang bagus sehingga perlu dicatat kan nggak ada masalah, bagus. Saya sih sama sekali Gitu ya. nggak ada masalah. Iya, iya, iya. Bet, Mungkin dalam waktu dekatnya apa nih Pak Jumur, ada bocoran-bocoran yang strategi ke depan ini kan udah mulai hari kampanye hari ini. udah mulai ya. Apa aja nih ke depan nih? Ada bocoran dikit aja nih yang buat netizen kita nih. Apa ya langkah-langkah yang dalam waktu dekat ini? Yang pasti Pak Anies akan menyapa pertama daerah ya, Mm-mm. daerah-daerah Mm-mm. dan juga sektoral grup. Sektoral grup tuh grup-grup yang terpinggirkan, misalnya kayak buruh, Mm-mm. pedagang pasar, Mm-mm. kemudian petani itu Iya. pasti akan menjadi perhatian sangat khusus dalam kampanye ini. Dan itu sudah ada ininya lah gitu. Itu Karena kerjaan memang- antum deh ya. ya sama-sama gitu. Kebenaran aja itu adminnya doang. Ya itu benderanya kan antum situ Iya. bawahnya kan tinggal Iya, ikut kan. itu istilahnya kita ininya lah gitu. Yang lain enggak. Itu kerjaan tim kampanye daerah. Enggak juga kok Pak. Itu jadi di kerjaan semua orang. Jadi Ya, saya juga lihat tuh di antara tim tuh ada yang dari MUI juga ya. Salah Oh satu. ya, pokoknya betul. Jadi mudah-mudahan lah tim kampanye daerah juga itu kan perannya signifikan banget. Iya, iya, iya. Saling berkoordinasi lah, kita bawa enak-enak aja lah. Ya, itu Nah, jangan. kalau kembali lagi ke survei Pak Jumur ya. Mm-mm. Survei terakhir ini kita lihat Anies sudah mulai meningkat ya. Iya, Nah, selama ini selalu dibuncit terus-terusan. IPU kemarin kan bilang kan kita kan ke kedua ya. Gitu. Nah, menurut antum nih ke depan ini apa bisa naik atau turun kira-kira nih? Yang pertama gini Pak, selama setahun Pak Muhaimin itu di brandingnya dengan Prabowo. Oke. Jadi kalau bicara Jawa Tengah, Jawa Timur, orang tahunya Pak Muhaimin itu adalah dengan Pak Prabowo. Oh. Dan untuk
convert ya, bahwa Pak Muhaimin ini bukan dengan Prabowo loh, tapi dengan Anies. Ya, karena yang punya tangan-tangan menggapai Ke bawah. orang-orang di bawah itu kan PKB ya, Betul. untuk Jawa Timur, Jawa Tengah, karena mereka NU kuat lah gitu, NU, PKB dan sebagainya, adalah mereka. Ya. Nah, itu butuh waktu, karena ada proses dong. Ya. Ketemu para kiainya, perlu para ustadznya, para apa, memberitahu kepada umat, Pak Muhaimin sekarang fotonya ini bukan sama Pak Prabowo lagi, tapi sama Anies. Ini udah berjalan, makanya naik kan, gitu kan, sampai 2 bulan sangat cukup, Pak. Cukup ya. Jadi begitu 2 bulan itu udah semuanya tersadarkan, oh ternyata ke sana, udah Jadi saya optimis banget, di Jawa Tengah gemuk, di Jawa Timur juga gemuk, karena perubahan branding tadi dari pasangan dengan Prabowo sekarang pasangan dengan Anies itu sudah terjadi sempurna. Ya. Orang udah ngerti semua. Ditambah lagi dengan kelompok-kelompok lain yang berkampanye dong, dari semua gerakan kan, termasuk gerakan buruh. Ya. Gerakan buruh kita di Jawa Tengah udah Jalan, ya? udah kemarin deklarasi kan di Semarang, di beberapa titik kita ya di kawasan-kawasan. Jadi saya survei itu lebih masuk akal lah. Gitu. Jadi survei yang lain, nah survei yang lain survei bayaran kan, yang memang didesain untuk menciptakan opini, kemudian opini itu kalau ada kecurangan dan sebagainya, maka opini itu seolah-olah benar gitu. Nah itu kira-kira begitu. Jadi diarahkan ke situ. Nah, atau sebaliknya opini itu diarahkan supaya rakyat lihat, oh yang rame ini, maka ikut yang rame. Nah, tapi saya rasa itu nggak jalan. Contoh lah begini, waktu Pak Sudirman Said dengan Bu Ida Fauziah di Jawa Tengah melawan Ganjar, ya itu beberapa hari sebelumnya nyoblos itu hanya belasan persen, kalau nggak salah 14 atau 15%. Jadi bayangin, Sudirman Said dengan Bu Fauziah cuma 15%, sisanya Ganjar lah kira-kira gitu. Pas nyoblos 43%, 44%. Jadi dari 15% ke 44 itu kan 3 kali lipat. Betul. Itu namanya margin of error-nya 300%. Harusnya tuh bunuh diri tuh lembaga survei itu. Gitu ya? Gak tahu malu juga. Kalau gue tuh udah bunuh diri, gue malu gitu, ya kan? Atau minimal nyoret dan bunuh diri nggak boleh, ngecetnya mukanya, gue malu, gue kapok gitu. Kalau saya lihat tuh lembaga survei itu malah menikmati. Urat malu udah putus. Urat malu udah putus. Itulah gue bilang tadi, idealisme digadaikan hanya untuk duit semua. Memang dihipnotis, Pak. DPR dihipnotis, istana dihipnotis, pejabat-pejabat dihipnotis, lembaga survei intelektual semua dihipnotis. Kalau istilahnya apa ya, Pak? Keduniawian itu loh, takut miskin. Padahal nggak miskin juga kok. Ini penyakit apa sih, Pak Jumur? Ada itu, Pak. Itu memang udah ada. Dari sononya memang ada, Pak. Oh gitu ya? Materialistik. Tapi kan nggak separah sebelumnya. Kan Nggak kita separah. udah dari 78 tahun merdeka ini kan kita lihat sendiri kan. Lebih parah, Pak. Lebih parah. Makanya. Jadi makin kesini degradasi moral. Zaman dulu, Pak, ngeri, Pak. Bung Hatta itu nggak bisa beli sepatu belly. Bayangin wakil presiden gitu ngawat, dan banyak banget rumah yang bocor lah, Haji Agus Salim apa semua. Itu orang-orang yang memang hidupnya tuh ya begitu zaman dulu ya. Zaman kesini berubah pelan-pelan, tapi masih banyak ideal. Ya, kalau sekarang udah banyak yang hancur, Pak. Udah banyak yang udah lebih mengerikan lah itu. Jadi kalau kita lihat kelompok status, Tetap teladan itu penting dari presiden. Makanya presiden itu di samping dia bisa menjadi teladan, juga punya kekuatan untuk penegakan hukum. ya memang selama ini kita memperhatikan ya. Penting Kalau presiden itu. ngomongnya ke kanan selalu ke kiri kan. Iya. Selalu begitu. Iya. Contoh nggak boleh KKN, ini KKN di mana-mana gitu loh, ya kan? Ya kan? Gimana coba? Kayak gitu-gitu. Jadi udahlah, ini teladan. Mudah-mudahan kedua orang ini bisa jadi teladan, plus punya kewenangan untuk penegakan hukum. Penegakan hukum ujungnya ntar kultur ikut, Pak. Jadi Allah bisa karena biasa. Ya ini kan kalau kita lihat, ini kan partai-partai besar kan ada di status quo sekarang ini. Apa mereka buta ya lihat situasi seperti ini? Kan sekarang kan korupsi merajalela di mana-mana. Bayangkan di BPK, BPK yang selama beliau duduk di situ kan sudah sekian tahun kan, tiba-tiba terkena kasus mengembalikan uang 40 miliar gak tanggung-tanggung. Iya. Dengan uang dolar. Iya. Ini apa sih Pak Jumur dulu Tanto ini? Iya, ini bukan di situ aja, Pak. KPK, ketua pemberantasan korupsi kena kasus korupsi. Kan hancur negara ini, Pak. Hah? Ya kan? Jadi ada istilah yang ngerusak
ngerusak MK, ketua MK. Yang ngerusak KPK, ketua KPK. Gitu, Pak. Jadi bagaimana gitu loh, Pak? Di Mahkamah Agung juga ada beberapa kan yang masuk bui kan? Apa? Dari Mahkamah Agung juga ada beberapa kan yang masuk Banyak, bui. iya. Gitu. Jadi pedagang hukum kita benar-benar amburadul, hancur-hancuran ya? Ya aneh memang. Saya juga nggak tahu loh. Harus tobatan nasional ya. Gitu ya. Bukan hanya tobatan nasional, tobatan nasional lah. Nasional, Pak. Ya. Gimana caranya tuh? Ya? Kita bertobat lah itu nasional. Nah mungkin Minuman. Dr. Udah lo- Jumhur Hah? Hidayat ini sebagai apa namanya negarawan sejati kalau saya bilang yang setia tetap berjuang sampai detik ini, apa kira-kira anjuran antum terhadap elit-elit politik gitu loh, partai-partai politik besar? Apakah mereka nggak lihat bangsa yang sedang sakit? Apakah mereka lupa? Apakah mereka tidak berpikir hari akhirnya legacy mau dibawa kemana? Ya, kalau saya rasa meminta orang yang sekarang berkuasa untuk berubah udah susah, udah telat. Tapi sebaliknya orang yang ingin berkuasa atau orang-orang yang punya idealisme, kejarlah kewenangan itu. Oh, Entah jadi anggota DPR, entah jadi apa. Besok misalnya kalau presiden terpilih ya, carilah menteri-menteri yang memang punya record hidup itu mengabdi kepada kepentingan republik. Jangan sekedar ngangkat menteri yang tukang bisnis, apalagi kalau punya background yang aneh-aneh gitu. Ya kan itu nggak boleh juga. Gitu. Nggak apa-apa bisnis apa dia ngerti, tapi jangan seolah-olah sebagian besar gitu. Nah, teknokratik itu penting, teknokratik. Jadi orang yang berpikir teknokrat. Gitu. Nah, saya rasa Anies dan Caimin mengerti itulah. Gitu. Jadi dia mereka nggak mau dagang sapi gitu loh. Dagang sapi enggak. Nah ini mungkin himbauan juga buat rakyat kecil ya. Ini kan momen ini kan 14 Februari ini kan momen emas ya. Kita nih mau maju atau mau mundur ke belakang kan. Ini tinggal ada dua pilihan kan. Betul. Nah, apa anjuran antum sebagai tokoh nasional? Ini banyak orang intelektual yang mengatakan kita katanya perlu people power. Menjatuhkan, menggulingkan rezim. Rezim ya, bukan rezim itu bukan orang loh Pak. Betul. Rezim itu metode, cara berpikir, kebijakan, undang-undang itu rezim. Menggulingkan rezim. Nah, gitu kan? Ya dengan cara jalanan. Nah, saya rasa itu kan faktanya nggak terjadi. Maka ide menggulingkan itu masih bisa. Tapi melalui TPS. Gitu loh, ya kan? Melalui TPS pilih Anies sama Muhaimin. Karena dia yang ingin menggulingkan rezim yang sekarang, menggulingkan tanda kutip melalui cara-cara demokratis dan konstitusional pemilu. Harus terguling rezim yang lama yang belangsak ini gitu. Diganti rezim perubahan. Nah, silahkan teman-teman, para intelektual, ajaklah semua kekuatan politik, kekuatan masyarakat yang kalian bina untuk sama-sama melakukan people power. Di mana? Di balik TPS. Itu anjuran saya, Pak. Jadi satu hari ya, nggak sampai, Pak. Hanya satu, kan? Nggak sampai sehari juga. Iya, kan tanggal 14 kan 14 hari, tapi di situ paling berapa menit kan? Iya, itu satu hari. Satu hari itu aja udah. Jadi perjuangan ini hari satu ini tanpa risiko. Coblos angka 1? Iya, angka 1. Angka 1 tanpa resiko. Ya kan? Kalau mau perubahan. Mau perubahan. Iya. Tapi kan menarik tuh visi misinya pasangan Amin ini. Ada satu bangsa, satu negara, satu NKRI, satu tanah air, satu kemakmuran. Nah, ini yang belum tercapai. Kata si visi misinya pasangan Amin. Satu bangsa tuh tahun 28. Ya kan? Bangsa Indonesia, tapi belum ada negaranya kan, Mas. Baru Sumpah Pemuda itu kan. Nah, 17 tahun kemudian menjadi satu negara, proklamasi, negara Indonesia. Ya kan? Pemerintah Republik Indonesia. Itu tahun 45 Agustus. Tahun 50 ada namanya kembali ke NKRI. Disebut proklamasi kedua tuh. Muhammad Nasir dengan yang disebut dengan mosi integral. Tadi kan federal. Jadi NKRI itu mereka yang orang-orang itu memperjuangkan, jadilah negara satu NKRI. Dari satu NKRI, NKRI udah negara NKRI, tapi apa? Belum satu tanah air. Apa-apa pengertian tanah air? Karena tanahnya iya, tapi airnya masih punya pelautan internasional. Antara Sumatera dengan Kalimantan, antara Kalimantan dengan Jawa, itu laut internasional, bukan punya kita. Betul. Nah, akhirnya ada namanya Deklarasi Juanda tahun 57. Bahwa dia menyatakan bahwa laut di perairan dalam antar pulau di sebuah negara maka milik negara itu.
kira-kira begitulah. ZTE kalau salah. Nah, kemudian akhirnya pada tahun 82 dengan Mokhtar Perjuangan Indonesia dengan Mokhtar Sumatmaja sebagai ini, akhirnya keluarlah UNCLOS, United Nations Convention, Law of the Sea, hukum laut internasional, yang artinya sekarang tanah air nih, yang kalau kita lihat di pulau itu punya Indonesia sekarang gitu loh. Jadi, nah ini udah oke, satu ini udah oke. Tinggal satu kemakmuran. Nah, satu kemakmuran belum. Ada ketimpangan di mana-mana. Daerah pusat, orang kaya, orang miskin, kaya makin kaya, miskin makin ribet gitu kan. Ini harus nggak boleh, harus ada satu kemakmuran. Walaupun tidak harus sama rata sama rasa, tapi orang wajar lah. Nah, satu kemakmuran ini harus dicapai. Nah, satu kemakmuran ini hanya bisa dihela, dilaksanakan oleh pasangan nomor satu itu B. Kembali ke Nasaker. Nasaker. Nasionalis, agama, kerakyatan. Salaman dulu kita ya. Nah, Bisik-bisik politik kenegaraan ini kita akhiri kan? dengan Nasaker. Nasaker. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Hidayat.